Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Untuk saat ini kita boleh kembali lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, baik yang ada di tempat ini, baik kita yang berada di rumah, kita mau sama-sama merasakan kalau hadirat Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menaikkan penyembahan kita yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan sudah rela mati untuk menebus segala dosa kita, saat ini Tuhan sudah bangkit dan menang melawan maut. Kita mau menyatakan setiap kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ku menyembahmu Yesus. Dalam kudus hati
kami Bapa. Kami yakin Tuhan saat kami benar-benar menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan selalu melingkupi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami mulai kebaktian pada pagi hari ini Yesus, kiranya Engkau senantiasa Tuhan yang menutup bungkus dengan setiap darah-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang begitu hebat dalam setiap kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau meninggikan Tuhan Allah kita. Engkau hebat Tuhan.
selalu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang pada Tuhan Allah kita. Kita mau membuka hati kita untuk menerima setiap teguran firman Tuhan. Jangan tak terselalu Tuhan.
anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah. Kuatkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami tetap setia melakukan peribadatan, sekalipun kami tidak dalam satu ruangan, namun kami tetap satu hati untuk menyembah Engkau. Untuk itu berfirmanlah bagi kami, berkaryalah bagi kami. Roh Kudus, nyatakan kasih-Mu kepada kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam hidupnya. Berkati dan beri hikmat wahyuan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan datangnya daripada Tuhan, dan setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan semuanya tidak jatuh sia-sia, akan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur bahwasanya hari ini kita boleh kembali untuk beribadah. Di mana hari Jumat yang lalu kita telah bersama-sama memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kematian Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti, terbukti, dan kebangkitan Tuhan sama halnya itu adalah sesuatu yang nyata dan terbukti sesuai kebenaran firman Tuhan atau sesuai Injil. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Paskah atau kebangkitan pagi hari ini dengan tema kebangkitan Yesus mengubah hidup kita. Bacaan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Nanti silakan Bapak Ibu Saudara membacanya. Saya hanya akan membaca beberapa ayat, ya. Nanti satu perikop silakan Bapak Ibu membaca, ya. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 15 mulai ayat 1 sampai yang ke-6. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup
sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, nanti Bapak Ibu baca satu perikop dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Yesus yang sudah mati di kayu salib dikuburkan dan bangkit. Murid-murid pada waktu itu minggu pertama pagi-pagi buta dikatakan dia ingin menjenguk kubur Yesus. Dia ingin membawa rempah-rempah untuk mengurapi mayat Yesus yang telah dibaringkan selama 3 hari, karena murid-murid ingin memberikan penguburan yang layak kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika murid-murid sampai di kubur itu, maka dikatakan batu itu sudah terguling. Batu penutup kubur yang begitu besar itu sudah terguling. Padahal awalnya perempuan-perempuan Galilea itu berpikir, nanti siapa yang akan membukakan batu itu? Namun apa yang terjadi? Setelah murid-murid sampai di depan kubur itu sudah terbuka dan kosong. Kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Bahwasanya kebangkitan Tuhan itu sudah dinubuatkan melalui firman. Namun ketika murid-murid pagi itu datang ke kubur dan melihat kubur kosong, justru mereka berpikir, Maria berpikir bahwa jasad Yesus dicuri orang, Tuhan kita dicuri orang. Dia katakan kepada murid-murid yang lain. Mereka lupa bahwa apa yang telah terjadi semuanya telah difirmankan. Murid-murid lupa akan apa yang telah dikatakan Yesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebangkitan Kristus, inilah kita dapat melihat bagaimana kuasa Allah yang begitu luar biasa, kuasa Allah yang besar, kuasa Allah yang hebat, itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mempercayai kebangkitan berarti mereka mempercayai Allah yang hidup. Setiap orang, sekali lagi, yang mempercayai kebangkitan berarti mereka mempercayai Allah yang hidup. Karena kita tahu bahwa tanpa kebangkitan iman Kristen sia-sia. Sia-sialah iman percaya kita kalau kita sudah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu Tuhan dianiaya, Tuhan mati, dan kalau Tuhan tidak bangkit lagi, sia-sialah iman kita. Namun tidak demikian. Bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya, dia rela mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit. Dikatakan semua itu sesuai
dengan firman Tuhan. Semua itu sesuai dengan firman Tuhan. Melalui surat Korintus ini, Paulus mengingatkan pada jemaat di Korintus supaya mereka dapat berdiri teguh di dalam iman, percaya kepada Injil, karena ada juga orang yang tidak mempercayai kebangkitan. Ada orang yang ngomong bahwa Yesus tidak bangkit, mayat Yesus dicuri, dan sebagainya, dengan tujuan, dengan dalih penyesatan, supaya orang tidak percaya lagi kepada Yesus. Untuk apa Yesus mati? Ya, 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Untuk apa Yesus mati? Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus mati untuk menebus segala dosa kita. Karena jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak memiliki keselamatan. Tuhan Yesus mati sebagai ganti korban dosa kita, sehingga melalui kematiannya kita dapat bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Yesus mati itu menanggung segala dosa kita. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Maaf, kita baca dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi untuk apa Yesus mati? Menggantikan segala penderitaan kita, mendatangkan keselamatan bagi kita. Kuasa bilurnya menyembuhkan sakit penyakit kita. Dengan bukti Yesus itu benar-benar mati. Buktinya apa? Dia dikubur. Yesus dikubur. Ya. Kembali kepada 1 Korintus 15 dikatakan ayat 4 bahwa ia telah dikuburkan. Tidak mungkin orang yang hidup dimasukkan ke dalam kubur. Yang ditaruh di dalam kubur itu adalah orang yang mati. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus akan dikuburkan jika ia tidak mati? Ini memberi bukti kenyataan tentang kematiannya, bukanlah suatu kebohongan. Sekalipun ada orang yang tidak percaya, tapi faktanya Yesus mati. Sebab Yusuf dari Arimatea itu menyediakan kuburan buat Yesus. Buka di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 46. Markus 15 ayat 46, demikian firman Tuhan. Yusuf pun membeli kain lena, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lena itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkan
sebuah batu ke pintu kubur. Kita tahu bahwa kubur di Yerusalem pada waktu itu memang digali, tetapi bukan di dalam tanah, tetapi di dalam gua-gua. Ya, saya pernah berkesempatan melihat atau tapak tilas di Golgota, di mana Tuhan Yesus disalib. 1 tahun yang lalu saya pernah ke Yerusalem dan saya melihat Bukit Golgota yang sekalipun sekarang sudah menjadi satu kota. Dan saya berkesempatan melihat satu tempat sejarah di mana Tuhan Yesus terbaring di kubur itu. Tempatnya secara sejarah masih ada dan dikunjungi banyak orang. Bukti kubur itu adalah bahwa benar-benar Yesus mati dan kubur itu kosong, membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kematian Yesus itu nyata. Kemudian dikatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang 4b dikatakan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci dia bangkit. Ya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Semua sudah dinubuatkan dan digenapi bahwa ia akan bangkit dari kematian. Ya, banyak dalam Injil-Injil yang menjelaskan ya bahwa Yesus mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun awalnya murid-muridnya sendiri merasa ragu kalau Yesus bangkit karena mereka lupa, mereka tidak memahami firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan, dianiaya, mati di atas kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga, murid-murid lupa bahwa Yesus sudah menyatakan semuanya itu. Bahkan mereka berpikir mayat Yesus dicuri oleh orang. Namun pada akhirnya mereka ingat apa yang dikatakan Tuhan. Seperti tadi yang tertulis dalam Injil Lukas 24 ayat 6 dan 7 tadi. Ia tidak ada di sini, kata malaikat yang menjumpai mereka. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, semua sudah dikatakan. Awalnya murid-murid merasa ragu, namun setelah mereka mengerti dan mengetahui tentang firman Tuhan, dia ingat apa yang dikatakan Yesus. Dia akan mati dan bangkit. Bukti kebangkitan telah dilihat banyak saksi. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bukti kematian Yesus itu nyata bahwa 1. Yesus dikubur, 2. Yesus bangkit, 3. Yesus menampakkan diri. Itu bukti kekuasaan Allah yang luar biasa yang dapat disaksikan oleh orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan kita pagi hari ini, kita diajarkan untuk kita memaknai hidup di dalam Yesus.
Di sini kita melihat penting sekali untuk kita mengisi pola hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengisi hidup kita tunduk kepada firman Tuhan tanpa rasa ragu lagi. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara merasa ragu akan kuasa Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti ini. Mungkin kita ragu bagaimana kita memenuhi setiap kebutuhan kita, bagaimana kita menjamin hidup kita di masa yang akan datang. Jangan pernah ragu. Hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Kalau dia sudah rela mati di atas kayu salib, dia mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Apalagi yang harus kita lakukan? Apakah Tuhan tidak sanggup memelihara kehidupan kita? Tentu Allah sanggup lebih dari segala sesuatu yang kita pikirkan. Dia sanggup memelihara hidup kita. Untuk itu mari kita berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Percaya kepada janjinya. Ya. Janji Tuhan apa Bapak Saudara? Banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan akan memberi kesembuhan ketika kita sakit. Tuhan akan memberikan penghiburan ketika kita susah. Itulah janji Tuhan yang luar biasa. Dan setiap janji Tuhan tidak ada yang tidak pernah digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita memposisikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Disinilah kita dapat merasakan anugerah Tuhan. Ketika kita mau tunduk, ketika kita mau berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan, ketika kita mau percaya akan janjinya, mengikuti segala perintahnya, disinilah kita dapat merasakan anugerah Tuhan. Itu luar biasa. Bahwa kuasa kebangkitan itu mampu merubah hidup kita, menjadikan hidup kita lebih baik adanya. Kuasa kebangkitan mampu mengubah setiap kehidupan kita yang mau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan akan 3 hal yang penting. Yang pertama, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus belajar merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Dia rela datang ke dalam dunia dari surga yang mulia. Dia rela menjadi hamba dan menyerahkan nyawanya. Itulah kerendahan hati Tuhan. Untuk itu, mari kita belajar memiliki kerendahan hati. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 9, Paulus katakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan artinya menyadari apa yang kita perbuat pada awalnya, seringkali perbuatan itu mendukakan hati Tuhan, tidak berkenan di hati Tuhan. Seperti Paulus menyadari dan mengatakan, aku ini tidak layak, ya, karena aku telah menganiaya jemaat. Namun dengan mengenal Kristus Yesus dengan baik, maka hidup kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Yakin dan percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kita semakin mengenal Kristus lebih dan lebih lagi, kita akan merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Yakin dan percayalah, kuasa kebangkitan itu membangkitkan semangat dalam hidup kita, membangkitkan iman percaya kita, membangkitkan sukacita kita, membangkitkan ketakunan dalam hidup kita. Miliki terus kerendahan hati seperti Tuhan, supaya Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita.
seperti Rasul Paulus menyadari siapakah dia. Namun ketika Paulus mengenal Tuhan dengan benar, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengalami perubahan? Mari kita kenal Tuhan dengan benar dan baik. Yang kedua, dikatakan melalui firman Tuhan diingatkan, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Kembali kepada 1 Korintus 16 ayat 10. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus menyadari hidup ini adalah kasih karunia. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Hari-hari ini orang punya banyak kekayaan, punya harta, namun dalam kondisi seperti ini apa yang dapat mereka banggakan? Nyawa itu lebih berarti. Maka mari kita memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Menyadari hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pergunakan kesempatan hidup dengan baik untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Teladan Rasul Paulus, sekalipun Rasul Paulus memiliki kehidupan yang hebat, tetapi dia menilai dirinya biasa. Karena dia menyadari semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan, ketenaran, kekayaan apapun tidak dianggap oleh Rasul Paulus. Karena dia menyadari semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan. Mengapa Paulus bisa melupakan apa yang menjadi kebanggaannya di dalam dunia? Karena Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Melalui perjumpaan itulah Tuhan sanggup merubah kehidupannya. Melalui perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, di sanalah Paulus mengalami perubahan demi perubahan yang luar biasa. Dan ini harus menjadi tanda orang-orang yang percaya. Memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka kau akan merasakan perubahan dalam hidupmu yang luar biasa. Dan ini menjadi tanda bagi orang yang percaya harus mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, dikatakan teladan Paulus, mari kita berusaha menjadi orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10b dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rahasia kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan, yang pertama, mari kita memiliki kerendahan hati. Yang kedua, sadari hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, mari kita berusaha memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus ingin mengatakan bahwa hal ini berarti dia rela melakukan tugas yang berat dalam hidup, dalam pelayanan, dengan upaya yang sungguh-sungguh dan rela menderita untuk Tuhan. Paulus telah melakukan semuanya itu. Setelah Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Paulus menyerahkan hidupnya dan dia ingin menjadikan hidupnya berkenan di hati Tuhan. Dikatakan dia rela, ya.
Aku telah bekerja lebih keras. Sekali lagi ini memberi gambaran bahwa Paulus rela melakukan tugas seberat apapun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau bekerja lebih keras daripada mereka semuanya? Artinya kita mau menderita, berkorban untuk memuliakan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Bagaimana? Apakah kita mau tetap setia dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh melakukan, maka disinilah kita akan melihat kuasa Tuhan sanggup bekerja luar biasa. Melalui perayaan Paskah dan melalui kebangkitan Tuhan hari ini, mari hidup iman kita bangkit, kesetiaan kita bangkit, kesungguhan kita bangkit, kerelaan untuk berkorban melayani Tuhan semakin bangkit. Itulah bukti kuasa kebangkitan mampu merubah hidup kita. Pertanyaannya, sejauh mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita mau menyerahkan hidup kita hanya saat-saat tertentu? Ataukah kita mau belajar menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan? Sejauh mana kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan hanya dengan kerelaan kita? Oh, yang penting kita memberi. Ya, itu menjadi tantangan. Sejauh mana kita mau mempersembahkan yang terbaik? Apakah kita hanya akan memberikan waktu sisa kita, harta sebagian kecil kita, karena yang sebagian besar untuk kita? Apakah demikian? Semua itu menjadi tantangan dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam merayakan Paskah tahun ini, dalam merayakan kebangkitan Tuhan, mari kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yakin dan percayalah, kuasa kebangkitan itu mampu mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, seperti pengalaman Rasul Paulus. Mari kita belajar memberikan hidup kita. Mari kita belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Miliki teladan Tuhan dalam hidup kita. Miliki kerendahan hati. Menyadari hidup ini adalah kasih karunia. Dan mari kita berusaha terus-menerus memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya karya Tuhan semakin nampak dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita sekalian, dan Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, bahwa Engkau telah mati, Engkau telah dikubur, dan Engkau telah bangkit. Itu adalah suatu kenyataan. Kami boleh melihat karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Untuk itu, ajari kami Tuhan, supaya kami memposisikan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar kami semakin lebih dapat melihat karya Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi lebih baik, supaya setiap kami Tuhan mau meneladani kehidupan, bahwa kami harus tetap memiliki kerendahan hati. Kami menyadari hidup ini adalah kasih karunia dan kesempatan untuk melayani Engkau. Dan ajari kami Tuhan, supaya kami memiliki hidup
yang semakin berkenan di hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pagi hari ini. Biarlah hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus akan terus memeteraikan dalam setiap kehidupan sidang jemaat. Hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga sidang jemaat, Tuhan memberkati mereka. Berkati dalam setiap hidup rumah tangga, usaha pekerjaan, kesehatan mereka semuanya. Berkati apa yang menjadi pergumulan mereka semua tanpa terkecuali. Berkati juga anak-anak sekolah Tuhan, sekalipun mereka harus belajar di rumah. Buat mereka tidak jemu dengan keadaan ini, namun tambahkan sukacita dalam setiap kehidupan mereka. Ajari Tuhan untuk kami semakin dekat dengan Engkau dan terus merindukan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang terus berjuang keras menghadapi wabah ini. Kami semua rindu Tuhan untuk bersama-sama kembali beribadah. Untuk itu angkatlah setiap hal yang sedang menjadi persoalan bagi bangsa ini, sehingga semuanya boleh berlalu, semuanya boleh terjadi dan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami senantiasa dalam penjagaan. Lindungi dan lingkupi kami semuanya Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dalam perlindungan Tuhan, dalam proteksi Tuhan, sehingga kami boleh menikmati setiap kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan setiap seluruh doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.